Ibu Sari Fajri Astuti. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara saya ini dengan tema pembelajaran bahasa Indonesia. Sama-sama, saya juga senang sekali bisa berbagi lagi tentang pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ya, kita tahu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah pembelajaran yang sangat penting menjadi diri bangsa kita, bahasa Indonesia. Menurut Ibu, apakah tantangan yang paling besar dalam pembelajaran saat ini untuk mengajarkan bahasa Indonesia? Menarik sekali ya pertanyaannya. Menurut saya tantangan yang paling besar itu mengubah stigma anak-anak. Pada dasarnya bahasa Indonesia itu kan mudah ya, tidak seperti belajar matematika atau belajar yang lain. Padahal kalau belajar sastra, belajar tata bahasa itu perlu ilmu ya, perlu pemikiran yang lebih kompleks. Jadi untuk mengubah stigma itu saya rasa sangat sulit untuk Ya, menarik sekali ya. Kompetensi inti apa yang paling krusial yang harus dikuasai siswa di akhir jenjang pendidikan mereka? Apakah lebih ke aspek sastra, tata bahasa, atau keterampilan komunikasi? Menurut saya yang paling penting itu ya komunikasi ya, keterampilan komunikasi dan literasi kritis. Karena bagaimana anak-anak itu menyampaikan diri secara logis dan efektif, juga bagaimana anak-anak tidak hanya sekedar membaca ya, tidak hanya membaca saja, juga anak-anak bisa mengkomunikasikan apa yang mereka pelajari selama hasil mereka belajar bahasa Indonesia itu. Dalam pembelajaran, biasanya anak-anak itu cenderung lebih banyak tingkat kebosanannya ya. Jadi berbicara tentang menghilangkan kebosanan, inovasi atau metode pembelajaran apa yang terbukti paling efektif dalam membuat materi bahasa Indonesia ini menjadi lebih relevan dan lebih menarik bagi generasi Gen Z. Bicara masalah Gen Z ini ya, menurut saya itu yang paling relevan itu metode pembelajaran berbasis project, kalau project based learning. Dan juga kita bisa memanfaatkan teknologi, entah pakai fokus ya, jadi anak-anak tuh lebih menarik ya, tidak monoton ya, tidak bosan. Nah, jadi alih-alih ringkasan, siswa malah dibuat podcast atau vlog segala macam kan. Nah, jadi untuk materi teks profil mereka itu mereka infografis dan menarik, juga melalui adaptasi drama pendek atau video digital, jadi lebih menarik untuk anak-anak belajar, jadi tidak bosan gitu. Jadi bagaimana pendapat Anda melihat peran sastra dalam kurikulum saat ini? Apakah masih relevan di tengah gempuran media digital? Menurut saya itu sangat relevan ya, karena itu adalah cermin budaya, sejarah kita. Dan yang paling penting, budaya itu mengasah empati, kita untuk berpikir efektif ya. Sastra juga mengajarkan siswa itu untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Jadi guru harus juga memilih karya bahasa itu yang masih bisa dijangkau atau menggunakan metode pembelajaran seni klasik yang tren yang populer saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke mengenai penilaian ya. Bagaimana cara ideal untuk mengukur penguasaan bahasa Indonesia? Apakah ujian pilihan ganda masih memadai atau harus lebih fokus pada produk nyata? Dalam penilaian yang masalah penilaian, nah ini yang paling krusial harus bersifat otentik dan objektif. Nah, kalau misalnya pilihan ganda itu boleh, jadi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak menguasai materinya. Nah, sedangkan untuk yang produk nyata seperti esai, laporan penelitian, presentasi, debat atau segala macam itu, kita itu bisa menunjukkan kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa dalam konteks sesungguhnya. Jadi tidak hanya anak-anak bisa mengembangkan mereka untuk menjawab persoalan seperti esai, laporan, itu kan pakai kalimat mereka sendiri, jadi bahasa yang itu berkembang dari yang digunakan. Jadi ini sebagai
pertanyaan terakhir untuk penutup. Apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia ini? Harapan saya ini ya mungkin mencakup semua harapan guru-guru bahasa Indonesia yang ada di Indonesia ini. Nah, semoga itu bahasa Indonesia ditempatkan sebagai mata pelajaran yang strategis dan bergengsi lah. Tidak dipandang sebelah mata, tidak dianggap mudah dan itu kan. Nah, saya juga berharap guru-guru bahasa Indonesia diberi ruang untuk pelatihan terus-menerus, untuk meningkatkan kemampuan mereka, untuk meningkatkan penguasaan materi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu nanti sebagai modal penting ya, modal penting untuk sukses di segala bidang pendidikan. Itu harapan saya. Oke, sebuah pandangan yang sangat mencerahkan ya. Oke, Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Sarifah Juli Astuti. Sama-sama. Ya, telah meluangkan waktu untuk membicarakan hal ini atas wawancaranya dengan wawasan Ibu yang sangat luas, yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya sangat berbahagia di sini. Terima kasih ya Bu ya.